Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Selalu semangat juga menjalani hari-hari kalian walaupun kita di tengah pandemi kayak gini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Kisah kali ini menurut aku menyedihkan banget ya teman-teman, karena seorang ibu harus berpisah dengan anaknya yang dia sayangin banget dalam waktu yang cukup lama. Dalam video kali ini aku bakal ceritain ke kalian gimana perjuangan seorang ibu untuk mendapatkan anaknya kembali. Dan mereka ini dipisahin sama orang yang harusnya menjaga, melindungi, dan mencintai mereka gitu loh. Miris banget kan ya. Nah kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Kenapa semua ini bisa terjadi? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah ini dimulai pada tahun 2002 tentang seorang wanita bernama Samantha Lowry. Dia berasal dari Wiltshire, Inggris. Saat berumur 19 tahun dia lagi kuliah tuh di Inggris. Tapi tahun itu dia memutuskan kalau mau libur dulu kuliahnya. Dan dia berencana untuk liburan ke Meksiko selama kurang lebih 6 bulan. Dia happy banget pas di Meksiko. Dia nikmati suasana di sana yang benar-benar berbeda gitu kan dengan kampung halamannya. Dia datangi tempat-tempat yang menarik di sana, tempat wisata yang bagus-bagus. Dan kalau malam hari dia itu bakal ngabisin waktu di bar yang ada di sana. Setelah 3 bulan di Meksiko, Samantha kenalan sama seorang pria yang bernama Daniel Pavonsuela. Jadi ceritanya suatu hari nih Samantha lagi datang ke salah satu bar yang ada di sana. Terus ada seorang pria yang ngeliatin dia, terus gitu kan, kayak pengen ngajakin kenalan. Samantha juga ngeliatin pria itu. Akhirnya pria itu makin lama ngedeketin Samantha, ngajakin kenalan. Dan ternyata pria itu bernama Daniel. Daniel ini adalah warga asli Meksiko. Daniel lebih tua dari Samantha, dia itu sudah lulus kuliah dan punya gelar di bidang matematika. Dari pertama mereka ketemu, Samantha tuh sebenarnya emang udah tertarik ya sama Daniel. Karena Daniel ini orangnya baik banget, sikapnya dia ke Samantha juga baik, so sweet. Bikin Samantha ngerasa jadi orang yang spesial gitu loh. Tapi sayangnya waktu Samantha untuk liburan di Meksiko tuh udah habis, 6 bulannya tuh udah habis. Jadi dia harus balik lagi ke Inggris dan mereka pun harus berpisah ya teman-teman. Tapi walaupun mereka sudah berpisah, jaraknya juga lumayan jauh ya dari Meksiko ke Inggris. Mereka masih tetap berkabar lewat email. Dan suatu hari Daniel nyatain perasaannya lewat email ke Samantha. Dan Samantha juga punya perasaan yang sama. Akhirnya mereka pacaran deh. 3 tahun kemudian, tepatnya di bulan Agustus 2005, Samantha pergi lagi ke Meksiko untuk nyamperin Daniel. Karena saat itu Samantha lagi libur kuliah ya, selama 2 minggu. Pas sampai di Meksiko, Samantha kaget banget karena ternyata Daniel udah nyiapin kamar hotel buat dia. Jadi hotelnya itu juga dibayarin sama Daniel teman-teman. Kata Daniel, udah selama kamu di Meksiko, kamu tinggal di hotel ini aja biar aku yang bayarin segala macam. Ya pastinya Samantha seneng banget ya, karena di reservasiinnya di hotel yang bagus juga loh teman-teman. Jadi hotel pinggir pantai yang pemandangannya itu indah dan cantik banget. Ternyata Daniel ini memang terlahir dari keluarga yang lumayan kaya di Meksiko. Samantha bilang Daniel itu bener-bener cowok idamannya dia. Perlakuannya Daniel ke dia tuh bener-bener seperti apa yang dia inginkan. Apalagi kalau mereka lagi jalan bareng, kalau mereka lagi sama-sama ya, Daniel itu gentleman banget. Dia selalu kasih Samantha perlakuan terbaik gitu. Samantha berasa dijadiin seperti putri lah sama Daniel. Selama Samantha di Meksiko itu, Daniel juga selalu bawa Samantha untuk makan di restoran yang bagus. Terus juga diajak jalan-jalan, diajak ke tempat-tempat wisata yang belum pernah Samantha datangin. Samantha semakin jatuh cinta sama Daniel sampai akhirnya setelah 2 minggunya itu udah habis, dia kayak ngerasa masih betah gitu loh di Meksiko. Dia nggak mau jauh-jauh dari Daniel karena katanya saat itu dia udah mulai jatuh cinta gitu sama Daniel. Akhirnya Samantha pun memutuskan kalau dia bakalan menetap di Meksiko dan tinggal bareng Daniel di sana. Samantha telepon keluarganya di Inggris dan kasih tahu tentang keputusannya dia ini. Pastinya keluarganya di Inggris sih awalnya kaget banget. Terus nanyain juga sama dia, apa kamu yakin segala macam. Tapi karena Samantha bilang dia sudah yakin dan Samantha bilang kayak gitulah dia bisa happy, dia bahagia kayak gitu. Akhirnya ya keluarganya cuma bisa mensupport Samantha, mereka bahagia juga lah untuk Samantha. Tapi setelah 6 bulan Samantha dan Daniel hidup bersama di Meksiko, mereka memutuskan untuk pindah ke Austin, Texas. Mereka nempatin salah satu rumah milik keluarga Daniel yang ada di sana. Dan ternyata Daniel ini adalah seorang seniman teman-teman. Dia jago ngelukis
Dan dia bilang kita pindah aja deh ke Amerika karena kalau di sana itu kan bahasanya juga bahasa Inggris. Jadi misalkan aku mau jual hasil karya lukisan aku juga kayaknya lebih gampang deh di sana. Pas mereka sampai di Austin, ternyata di rumah itu Daniel sudah nyiapin banyak kejutan untuk Samantha. Ada bunga-bunga di sepanjang jalan masuk gitu ya. Pokoknya benar-benar romantis banget deh teman-teman. Dan ternyata hadiah yang paling membuat Samantha bahagia adalah sebuah cincin. Jadi hari itu pas mereka pindah ke sana, Daniel juga melamar Samantha. Pasti Samantha langsung nerima lamarannya Daniel ini dan mereka tunangan tuh teman-teman. Di bulan Agustus 2005 Samantha hamil anak pertama mereka. Tapi saat itu mereka belum menikah ya teman-teman. Jadi mereka tuh baru tunangan aja. Pas Samantha kasih kabar ini ke Daniel, Daniel tuh kelihatan seneng banget katanya. Dia bersemangat banget mau punya anak, dia udah siapin lah semuanya. Tapi yang bikin Samantha kaget, ternyata pas dia lagi hamil dia tuh kan kelelahan ya. Dan si Daniel ini malah kelihatan kayak gak peduli gitu sama dia. Pada awal tahun 2006, Samantha melahirkan anak pertama mereka, seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Sebastian. Setelah Sebastian lahir, menurut Samantha, Daniel tuh jadi berubah total, dia jadi cuek, gak peduli. Bahkan sama anaknya sendiri aja, dia tuh kayak nggak tertarik gitu loh teman-teman. Samantha capek banget ngurus rumah, ngurus anaknya juga. Daniel tuh sama sekali nggak mau bantuin dia. Setiap kali Samantha minta tolong gitu ya sama Daniel, mungkin ngelakuin apa atau apa, Daniel nggak pernah mau, dia selalu nolak. Bahkan Daniel tuh sampai bilang tugas seorang pria itu pergi keluar cari nafkah untuk membiayai rumah tangga, sedangkan tugasnya seorang istri baru di rumah ngurus anak. Jadi aku nggak punya tugas untuk ngurus anak, itu sih tugas kamu gitu. Parah banget ya. Padahal menurut aku kalau rumah tangga itu kan memang harus kerja sama ya. Daniel juga sering banget kesel kalau dia sama Samantha lagi berduaan, lagi romantisan, lagi mesra-mesraan gitu ya. Tiba-tiba Sebastian tuh nangis. Ya pastinya Samantha harus diemin Sebastian ya, harus gendong Sebastian, kasih dia susu apalah segala macam. Tapi Daniel ini ngerasa kalau Sebastian tuh ganggu mereka berdua. Jadi Daniel itu seperti ngerasa anaknya adalah beban dan malah menjadi penghalang antara dia dan Samantha. Terus sempat juga suatu hari mereka lagi makan malam ngomongin tentang hal-hal biasa aja, mereka juga baik-baik aja. Tiba-tiba ngomongin lah tentang hubungan mereka nih. Tiba-tiba di situ Daniel langsung kesel, langsung marah-marah. Dia sempat ngeluarin kata-kata kasar juga ke Samantha. Waktu itu Samantha yang nggak ngelawan, dia diem aja, dia sabar-sabarin aja gitu ya. Sampai beberapa hari kemudian si Daniel ini malahan ngelamar dia gitu, malah bilang udah deh kita daripada tunangan kayak gini terus, yuk kita nikah. Cuma yang pastinya Samantha saat itu udah nggak yakin lagi ya sama Daniel karena sikapnya Daniel yang kayak gitu. Gimana nanti kalau mereka beneran nikah, apa iya Daniel bisa jadi ayah yang baik buat anaknya gitu. Ngelihat anaknya aja kayak ngelihat beban gitu, gimana caranya ya Samantha mau nikah sama dia. Akhirnya Samantha menolak ajakannya Daniel untuk menikah itu teman-teman. Malah Samantha ini pengen berpisah katanya sama Daniel. Ya pasti nggak kuat lah ya kayak gitu. Dengar Samantha ngomong kayak gini, Daniel langsung marah-marah, emosi banget. Dia ambil piring gelas, dipecahin semuanya sama dia, dilemparin barang-barang ke arah Samantha. Untungnya nggak ada barang tersebut yang kena Samantha nggak kenapa-napa. Dan dia langsung masuk ke kamar, dia langsung peluk Sebastian, dia kunci kamarnya dari dalam gitu ya, sambil nangis juga. Dan sebenarnya memang sudah dari beberapa minggu sebelumnya Samantha tuh udah ada pikiran untuk pergi ke Inggris bawa Sebastian dan nggak balik-balik lagi lah. Tapi sayangnya hukum internasional di sana nggak ngizinin seorang istri pergi ke luar negeri tanpa seizin suaminya. Dan visanya Samantha juga saat itu sebenarnya udah habis, udah kadaluarsa teman-teman. Akhirnya malam itu Samantha tetap pergi dari rumah, tapi dia nggak pergi ke Inggris, dia numpang di rumah temennya. Dan niatnya tuh dia nggak mau balik lagi pulang ke rumah karena dia udah takut banget ya, takutnya si Daniel ini nyakitin dia atau nyakitin anaknya. Tapi pas Samantha lagi di rumah temennya, Daniel nelfonin terus suruh Samantha dan Sebastian pulang. Daniel sampai bilang kayak gini ya sama Samantha, kalau misalkan kamu nggak pulang, aku bakal nyamperin ke sana dan bakal terjadi sesuatu yang buruk sama kamu dan sama Sebastian, kata Daniel. Pokoknya kamu harus pulang ya. Samantha tetap nggak mau pulang ya, di email kayak gitu sama Daniel. Samantha malah tambah takut ya buat ketemu lagi sama Daniel. Sampai akhirnya di hari keempat setelah dia pergi dari rumah, Daniel email dia lagi. Tapi di email itu Daniel kayak lebih tenang, lebih kalem gitu ya teman-teman. Dan dia bilang sama Samantha, aku minta maaf, katanya aku mau memperbaiki semua, kita bicarain deh baik-baik, kamu maunya gimana, kayak gitu. Dan karena Samantha pikir Daniel itu udah tenang gitu ya, udah nggak mungkin nyakitin dia atau Sebastian lagi, akhirnya ya udah Samantha pulang tuh ke rumah, balik lagi. Dan benar aja pas Samantha pulang ke rumah, Daniel itu nggak marah teman-teman, dia menyambut Samantha dengan baik, dia cium Sebastian, dia gendong Sebastian. Saat itu pasti Samantha udah senang banget gitu ya, dia merasa oh mungkin si Daniel ini udah berubah kali atau gimana lah.
Mungkin dia udah sadar. Nah siang harinya Samantha capek banget, dia tidur. Dan Daniel bilang, udah gak apa-apa kamu tidur siang aja Sebastian, biar aku yang jagain. Samantha tidur siang di sofa ruang tamu lantai bawah, sedangkan Daniel bersama Sebastian di atas, di kamar atas gitu ya. Tapi tiba-tiba pas si Samantha ini lagi nyenyak tidur, Daniel turun ke bawah, bangunin Samantha dan menyuruh Samantha untuk pergi dari rumah itu. Daniel maksa-maksa Samantha untuk pergi dari sana, dan akhirnya Samantha keluar gitu kan dari rumah. Dia dikunciin dari dalam sama Daniel. Tapi pas di luar itu Samantha baru sadar, oh iya anakku kan masih di dalam, Sebastian masih di dalam gitu kan. Akhirnya ya dia ketok-ketok lagi, gedor-gedor pintunya, minta dibukain pintunya sama Daniel karena dia mau ketemu sama Sebastian. Sebastian belum sama dia gitu ya. Dari dalam Daniel teriak bilang ke Samantha kalau dia nggak bakal bisa ketemu dengan Sebastian lagi. Ternyata pas Samantha lagi gedor-gedor pintu depan, si Daniel ini bawa Sebastian keluar dari pintu yang lain teman-teman. Terus dia langsung masuk ke dalam mobil. Samantha baru sadar pas Daniel sama Sebastian udah masuk ke dalam mobil. Dia coba mencegah si Daniel ini pergi, tapi Daniel sama Sebastian tuh udah pergi duluan gitu. Jadi Daniel bawa mobilnya, bawa Sebastian juga sama dia, dan pergi begitu aja. Samantha nangis aja nunggu di rumah itu. Siapa tahu Daniel gak lama balik gitu ya, bawa Sebastian lagi ke dia. Tapi ternyata setelah Samantha nunggu beberapa jam, Daniel gak balik-balik juga teman-teman. Akhirnya Samantha telepon abangnya yang ada di Inggris yang bernama Joe Lowry. Dan dia bilang sama abangnya, tolong aku dong, aku nggak tahu harus berbuat apa, anakku diculik sama tunanganku sendiri, aku nggak tahu dia di mana. Tapi saat itu abangnya nggak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman, karena kan memang jarak mereka jauh, ya abangnya cuma bisa nenangin Samantha aja. Selesai nelfon abangnya, Samantha langsung telepon ke kepolisian Austin, Texas. Polisi pun langsung cepet-cepet datang ke rumahnya Daniel dan Samantha itu. Samantha dan polisi langsung masuk ke dalam rumah, cari-cari petunjuk, siapa tahu ada barang-barang yang bisa menunjukkan si Daniel ini bawa Sebastian kemana gitu loh. Dan ternyata memang benar polisi menemukan beberapa hal aneh. Ada catatan yang sangat aneh dan juga ada peta Meksiko teman-teman. Jadi saat itu polisi berpikiran, oh mungkin Daniel membawa Sebastian dari Texas itu kembali ke Meksiko. Samantha berniat mau pergi ke Meksiko, ke rumah dulu yang mereka tempati sebelum pindah ke Texas. Beberapa jam kemudian Daniel menelpon Samantha teman-teman. Polisi langsung siap-siapin ya alat perekam mereka supaya nanti pembicaraan antara Samantha dan Daniel itu bisa kerekam sama mereka. Setelah semuanya siap, Samantha langsung angkat telepon dari Daniel itu. Di telepon itu Daniel bilang ke Samantha kalau dia membawa Sebastian pergi ke Meksiko. Dan Daniel bilang, Samantha kamu juga siap-siap ya, karena nanti aku bakal balik lagi ke sana untuk jemput kamu. Kamu juga bakalan aku bawa ke Meksiko. Kamu bisa ketemu lagi sama Sebastian di sana. Terus Daniel juga ngancam Samantha kalau sampai dia ngomong ke orang lain ataupun ke polisi, Sebastian bakalan celaka katanya teman-teman. Gila banget ya, ngancem istri sendiri. Kalau dia macem-macem bakal nyakitin Sebastian, darah dagingnya sendiri. Samantha pastinya bingung banget saat itu. Dia sampai nangis terus bilang sama petugas polisi, gimana nih pak kalau misalkan saya ketahuan lapor ke polisi, anak saya bisa kenapa-napa, saya takut nggak bisa ketemu lagi sama dia gitu kan. Terus polisinya bilang nggak apa-apa, kita kan udah ngerekam pembicaraan yang tadi, ancamannya si Daniel itu kalau misalkan dia macem-macem, dia pasti bisa bakalan ketangkep karena kita udah punya rekaman pas dia ngancemnya itu. Dan Samantha saat itu sebenarnya udah siap-siap pengen pergi ke Meksiko juga barengan sama Daniel, yang penting dia bisa ketemu lagi gitu ya sama anaknya. Tapi polisi bilang jangan, kalau kayak gitu bakalan membahayakan kamu dan anak kamu juga, mending kamu tetap aja di sini, kita melakukan pencarian gitu loh. Dan Samantha akhirnya berubah pikiran, dia nggak jadi nyusulin ke Meksiko, dia tetap melanjutkan pencarian bareng sama polisi. Beberapa hari kemudian abang dan kakak perempuannya Samantha dari Inggris datang ke Austin, Texas untuk membantu mencari Sebastian. Teman-teman dan kenalannya Samantha di Austin juga ikut membantu. Mereka semua membuat membentuk satu tim yang tujuannya untuk menemukan keberadaan Sebastian. Mereka bekerja dari pagi sampai malam, ada yang mengecek email, ada yang cari info lewat komputer, lewat internet, ada juga yang mengecek peta yang tadi ditemukan sama polisi, ada yang bertugas untuk menyelidiki latar belakangnya Daniel. Dan ternyata Daniel itu memang bermasalah sama hukum nih teman-teman. Yang pertama, ternyata dia itu lagi ada konflik sama wanita yang pernah berhubungan sama dia. Jadi dia pernah berhubungan sama wanita nih, sampai punya anak, tapi anaknya itu nggak dikasih tunjangan sama Daniel ya. Pasti wanita itu menuntut Daniel. Dan juga ada surat perintah penangkapan untuk Daniel karena sudah menyakiti mantan istrinya. Dan masih banyak lagi lah kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum yang dilakukan
dilakukan Daniel, entah itu pelecehan, entah itu kekerasan ataupun penipuan. Pas tahu latar belakangnya Daniel kayak gini, pasti Samantha makin khawatir ya. Dia takutnya Daniel bener-bener ngelakuin sesuatu sama Sebastian. Samantha dan Daniel saat itu tetap berkomunikasi lewat email ya teman-teman, tapi isi email tuh udah bener-bener parah banget. Daniel maki-maki Samantha. Nah, dari penyelidikan yang sudah dilakukan, mereka yakin kalau Daniel itu ada di rumah orang tuanya yang ada di Meksiko. Akhirnya abangnya Samantha dan salah satu temennya datang ke Meksiko, nyamperin rumah orang tuanya Daniel itu, dan mereka lihat di depannya itu ada CCTV teman-teman. Jadi ya mereka nggak bisa masuk gitu ya. Mereka coba awasin, mereka coba intai, tapi nggak ngelihat keberadaannya Daniel saat itu. Dan polisi kasih saran untuk mereka taruh poster pencarian Sebastian di depan rumahnya orang tua Daniel itu, supaya orang tua Daniel tahu kalau masalah yang sedang dihadapi anaknya ini adalah masalah yang serius tentang penculikan ya teman-teman. Dan ternyata usaha mereka itu membuahkan hasil. Ternyata Daniel itu beneran melihat poster tersebut, karena Daniel langsung email Samantha dan bilang, oh kamu sudah hubungin polisi ya, kamu udah ngadu sama polisi segala macam. Lihat aja nih, 6 hari lagi bakalan terjadi suatu hal yang buruk sama Sebastian. Tapi untungnya setelah 6 hari berjalan itu, di hari ke-6 nggak ada apa-apa yang terjadi. Jadi sepertinya si Daniel ini cuma menggertak aja ya. 6 minggu setelah penculikan, Samantha, abang dan kakaknya menyewa seorang detektif swasta. Pada malam hari, Joe dan detektif swasta tersebut keliling ke sekitar rumah orang tuanya Daniel, ke depan rumah orang tuanya Daniel juga. Tapi ternyata pas mereka lagi keliling itu, mereka direkam sama CCTV. Jadi Daniel dan keluarga itu tahu gitu kalau mereka nyamperin ke sana. Dan keesokan malamnya mereka ke sana lagi, mereka tuh ditangkap sama kayak bodyguardnya Daniel gitu loh teman-teman. Mereka digebukin habis-habisan. Dan saat itulah FBI mulai menangani kasus ini juga teman-teman. Dan FBI bilang sama mereka, tolong kalian jangan turun ke jalanan mencari Sebastian sendirian karena itu sangat berbahaya. Ini peringatan banget ya dari FBI katanya gitu. Nah, setelah beberapa minggu penculikan, FBI sudah masuk ke dalam kasus ini juga. Ternyata ada salah satu hakim di Meksiko yang menandatangani, menyetujui surat penangkapan Daniel. Yang berarti polisi berhak untuk masuk ke dalam rumah Daniel dan menangkap dia. Tapi sayangnya pas polisi datang ke sana, menggerebek rumah orang tua Daniel, di dalamnya sudah nggak ada orang, kosong, nggak ada siapapun, nggak ada Daniel juga di sana. Jadi sepertinya mereka udah dapat bocoran ya kalau hari itu polisi mau datang dan menangkap Daniel. Setelah berbulan-bulan Sebastian menghilang, tetap aja nggak ada satupun orang yang tahu di mana keberadaan Daniel ataupun Sebastian teman-teman. Dan Samantha tetap terus aja ngotot kirim email ke Daniel untuk temuin aku dong sama anakku, aku cuma pengen tahu kalau dia baik-baik aja. Setiap hari itu beberapa kali Samantha kirim email ke Daniel sampai Daniel bilang, udahlah stop email aku, kamu gak bakal bisa ketemu lagi sama anak kamu gitu ya. Tapi Samantha tetap kekeh, tetap aja email Daniel setiap hari. Dan suatu hari Samantha mendapat satu email dari Daniel, dan di dalam email itu di-attach satu foto. Samantha tuh benar-benar deg-degan banget ya, takutnya itu adalah foto yang enggak tentang Sebastian. Tapi ternyata pas dibuka, itu adalah foto Sebastian sedang tidur gitu, ada bayi tidur di dekat koran. Saat itu juga Samantha sedikit lega karena ternyata anaknya yang masih hidup. Setelah hampir 6 bulan Samantha terpisah dari anaknya, dia tetap terus aja email ke Daniel, minta ditemuin sama Sebastian, sampai akhirnya Daniel mau mengabulkan permintaannya Samantha itu teman-teman. Akhirnya Daniel bilang ke Samantha, oke deh, kamu boleh ketemu sama Sebastian tapi cuma sebentar aja ya, abis itu harus aku bawa lagi Sebastiannya. Daniel mengutus pengacaranya membawa Sebastian untuk bertemu dengan Samantha. Jadi Danielnya nggak ikut nih teman-teman, mungkin dia tuh takut ditangkap ya, dia kan memang lagi banyak tuntutan dan dia memang lagi sembunyi. Samantha sempat ngobrol dulu sama pengacaranya Daniel ini, dan si pengacara itu ternyata bawa satu orang lagi yang bawa kamera sambil videoin mukanya Samantha. Waktu itu kan dia lagi nangis parah banget ya. Samantha sampai ngomong, enggak jangan videoin aku, tapi orang itu tetap videoin dia gitu ya. Sampai akhirnya pengacaranya bilang, tuh anak kamu ada di ruangan sebelah. Akhirnya setelah 6 bulan terpisah teman-teman, Samantha bisa ketemu lagi sama Sebastian anaknya. Samantha langsung gendong Sebastian, dia peluk, dia cium, dan kesepakatannya adalah Samantha boleh bawa Sebastian selama 1 hari, dan besoknya itu harus dikembaliin lagi ke pengacara Daniel. Tapi Sam nggak balik lagi, dia langsung pergi dari Meksiko dan terbang ke Inggris membawa Sebastian. Dan sampai sekarang pun Samantha masih tinggal bareng anaknya Sebastian. Si Daniel ini nggak berusaha
menuntut hak asuh untuk Sebastian ya teman-teman. Mungkin kemarin itu ya dia cuma pengen nakut-nakutin si Samantha aja, dia nggak pengen bener-bener mengasuh anaknya ya. Entahlah, nggak tahu juga apa alasannya dia. Kemarin kok kayaknya ngotot banget sampai nyulik anaknya, tapi sekarang kayak ngebiarin anaknya dibawa sama Samantha kayak gitu aja. Yang jelas akhirnya seorang ibu dan anak bisa bersatu kembali ya teman-teman. Dan Samantha bilang dia terharu banget sama pengorbanan yang dilakuin sama keluarganya saat dia terpuruk itu, saat dia butuh bantuan, saat dia butuh dukungan, keluarganya benar-benar ada untuk Samantha. Dan kalian tahu nggak sih, keluarganya itu kan terbang dari Inggris ke Texas ya untuk mencari Sebastian, dan mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka di Inggris. 6 bulan yang mereka lalui untuk berusaha mencari Sebastian itu benar-benar membuat mereka jadi banyak hutang teman-teman. Bahkan waktu ngejalanin hidup di Texas itu ya, mereka tuh bener-bener berhemat karena kan mereka di sana nggak kerja, cuma untuk mencari Sebastian aja. Setiap harinya tuh mereka makan buah doang lah, kadang pokoknya semua makanan yang murah-murah deh. Jadi ya pastinya Samantha bangga dan berterima kasih banget ya sama keluarganya. Miris banget ya, seorang ayah yang harusnya ngelindungin anaknya, yang harusnya berkorban untuk kebahagiaan anaknya, tapi justru ngerasa anaknya itu adalah beban, merasa anaknya adalah penghalang antara dia dan tunangannya. Wow. Yang paling penting kisahnya itu berakhir dengan bahagia, happy ending ya teman-teman, karena akhirnya Samantha bisa bersatu lagi sama anaknya. Mudah-mudahan kita dijojohin ya sama orang-orang yang punya niat jahat kayak gini. Jangan lupa komen apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.